Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, di awal renungan ini saya suka memberikan sedikit katekese atau pengajaran iman tentang mengapa hampir di setiap patung Bunda Maria terdapat Bunda Maria menginjak kepala ular. Hal ini merupakan pemenuhan terhadap sabda Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 15 atau di dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini. Inilah pemenuhan hukuman terhadap iblis yang di dalam bacaan pertama dilukiskan dalam wujud ular. Dalam firman-Nya Allah berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dalam hal ini iblis dan perempuan ini dalam hal ini Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu." Yang dimaksudkan dengan keturunannya ialah keturunan dari Hawa, yaitu Bunda Maria. Di dalam perjanjian baru, Bunda Maria adalah Hawa baru. Mengapa Bunda Maria disebut sebagai Hawa baru? Karena dengan ketaatannya, Bunda Maria membalikkan dosa Hawa yang jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatannya terhadap perintah Allah. Bunda Maria menunjukkan ketaatannya kepada Allah dengan mengatakan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Melalui ketaatan Bunda Maria kepada kehendak Allah, maka Yesus dihadirkan melalui dirinya. Yesus masuk ke dalam dirinya, ke dalam diri Bunda Maria, dan Sang Sabda menjelma menjadi manusia dan kemudian memulihkan dosa-dosa dan menyelamatkan manusia berkat ketaatan seorang wanita, yaitu Bunda Maria. Kalau kita perhatikan dengan baik, ada dua kata kunci dalam hubungannya dengan Bunda Maria, yaitu ketaatan dan kerendahan hati. Di dalam bacaan Injil, ketika Yesus membahas tentang iblis dan dosa, Yesus sempat menyinggung tentang dosa menghujat Roh Kudus. Yesus mengatakan bahwa dosa jenis ini tidak bisa diampuni, bukan karena dosa penghujatan itu sendiri atau dosa menghujat Roh Kudus itu sendiri, tetapi karena pribadi tersebut tidak mau lagi mendengarkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus adalah Roh Allah yang akan menuntun kita menuju kasih Allah dan buah-buah Roh. Karena itu, jika kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus lagi, maka kita sedang tidak mau dituntun pada kasih Allah dan dituntun untuk berbuah atau melaksanakan buah-buah Roh. Sebaliknya, kita sedang berusaha mewujudkan ego kita dan segala keinginan daging kita. Lantas, bagaimana cara supaya tetap taat kepada Roh Kudus? Di akhir bacaan Injil, Yesus mengatakan, "Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dengan ini, Yesus hendak mengatakan bahwa ibunya adalah dia yang begitu taat kepada kehendak Allah. Dalam arti tertentu, Bunda Maria memberikan contoh bagaimana taat kepada Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Sedangkan di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengajak kita untuk tidak berfokus pada apa yang kelihatan, karena yang kelihatan itu sementara. Tetapi berfokuslah pada apa yang tak kelihatan, karena yang tak kelihatan itu kekal. Bunda Maria adalah pribadi yang di dalam hidupnya juga berfokus pada apa yang tidak kelihatan, yaitu kerendahan hati dan ketaatannya kepada kehendak Allah.
Ia siap menjadi ibu Yesus dengan segala konsekuensi yang ia terima karena kerendahan hati dan ketaatannya kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, Bunda Maria memberikan teladan bahwa ketaatan itu menuntut kerendahan hati. Dengan rendah hati, maka kita bisa taat. Kita hanya bisa taat kalau kita rendah hati. Karena itu, marilah kita belajar dari Bunda Maria, sekaligus juga meminta pertolongan Bunda Maria agar kita bisa menjadi rendah hati dan taat kepada Allah. Taat kepada apa yang Allah kehendaki terjadi di dalam hidup kita. Sebab dari semua peristiwa hidup yang terjadi, kita akan mengetahui hikmat dan manfaatnya. Sehingga berusaha menjadi lebih baik, kita harus berusaha menjadi lebih baik dan benar di hadapan Allah. Dan bagaimana cara untuk menjadi baik dan benar di hadapan Allah? Yaitu dengan cara taat dan rendah hati kepada Allah. Kedua, di dalam bacaan Injil Yesus mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Itu artinya Yesus hendak menekankan bahwa barang siapa hendak menjadi pelaksana sabda Allah yang unggul, maka belajarlah dari ibunya, yaitu Bunda Maria. Perlu kita ketahui bahwa Bunda Maria adalah satu-satunya manusia yang mengandung dan membesarkan Sang Sabda yang menjadi manusia. Karena itu, jika kita mau untuk menjadi pelaksana sabda di dalam hidup kita, datanglah kepada Bunda Maria dan biarkanlah Bunda Maria menuntun kita menjadi sama seperti dirinya, atau menjadi pribadi yang taat, yang rendah hati, dan menjadi pelaksana sabda di dalam hidup kita. Ketiga, Yesus juga menyapa kita hari ini dengan mengatakan bahwa kita semua adalah saudara-saudaranya apabila kita taat melaksanakan kehendak Bapanya. Oleh karena itu, sabda Tuhan tidak saja untuk didengarkan, tetapi yang terpenting bagi Yesus ialah melaksanakan sabda Tuhan itu. Kita bisa saja rajin setiap hari mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi apakah kita sudah melaksanakannya di dalam perbuatan dan tindakan kita? Beragama saja tidak cukup, karena yang paling penting ialah beriman dan melaksanakan kehendak Allah, sehingga kita dapat disebut sebagai pengikut Kristus yang baik dan benar, dan sekaligus kita bisa juga disebut sebagai saudara dan saudari Kristus yang tidak berpikiran eksklusif tetapi inklusif, sebagai satu keluarga Allah atau sebagai satu saudara di dalam kerajaan Allah. Dalam arti tertentu, pada titik itu fokus kita ialah kita berfokus pada yang tidak kelihatan, yaitu kehendak Allah. Dan fokus pada yang tidak kelihatan atau fokus pada kehendak Allah itu memang tidak mudah, karena kita terbiasa fokus pada yang kelihatan saja. Marilah kita berdoa kepada Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kita untuk senantiasa fokus pada yang tak kelihatan, yaitu kehendak Allah. Tuhan memberkati Anda semua.